warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di tengah pandemi saat ini, kita harus selalu menjaga kebersihan diri serta lingkungan dengan cara memakai masker, bercuci tangan menggunakan sabun, dan selalu mematuhi protokol kesehatan lainnya. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Nia. Kali ini kita akan belajar bersama. Anak-anak, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, jangan lupa siapkan alat tulis dan buku tema kalian. Nah, sekarang Ibu memiliki sebuah tepuk agar kalian lebih semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini. Namanya tepuk satu jari, nanti kalian ikutin ya. Tepuk jari, tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari, bertepuk semua, duduk yang rapi dan siap belajar. Sudah tambah semangat? Ya, tambah semangat ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai pokok pikiran dari sebuah teks non-fiksi. Sekarang kita akan belajar di tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, melalui teks bacaan tentang perubahan dalam jaring-jaring makanan, siswa mampu menjelaskan pokok pikiran secara baik dan benar. Kedua, siswa mampu membuat 3 pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang berbeda secara baik dan benar. Ketiga, dengan mengamati perubahan yang terjadi di sekelilingnya, siswa mampu menjelaskan hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem secara baik dan benar. Keempat, siswa mampu menunjukkan penyebab dan akibat perubahan terhadap keberlangsungan hidup komponen ekosistem di dalam sebuah jaring-jaring makanan secara baik dan benar. Kelima, dengan mengamati perubahan, siswa mampu membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem secara baik dan benar. Dan yang keenam, dengan menyaksikan video pembelajaran tentang tari merak pada tayangan YouTube, siswa mampu membuat daftar atas properti tari serta fungsinya secara tepat. sekarang coba perhatikan gambar di samping. Ada yang tahu gambar apa? Ya, yang pertama gambar menebang pohon dan yang kedua gambar membuang sampah sembarangan di sungai. Anak-anak, pernahkah kalian menjumpai kegiatan tersebut? Ada yang tahu apa akibat dari kegiatan tersebut terhadap hewan-hewan dan tumbuhan? Nah, bagaimana sih pengaruhnya terhadap rantai makanan dan jaring-jaring makanan dalam ekosistem tersebut? Untuk lebih jelasnya, coba sekarang kalian baca teks perubahan dalam jaring-jaring makanan berikut ini. Anak-anak, sambil kita membaca, kita temukan gagasan pokok dari setiap paragrafnya ya. Nah, bagaimana cara menentukan gagasan pokok dari paragraf itu? Yang pertama, kita baca keseluruhan kalimat dalam paragraf. Yang kedua, kita tandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan akhir. Selanjutnya, kita tandai pikiran pokok yang terdapat di kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan akhirnya. Nah, nanti kita akan temukan gagasan pokoknya. Sekarang kita baca-baca bersama ya. Paragraf pertama dari teks perubahan dalam jaring-jaring makanan.
Alam senantiasa berubah. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Pada musim hujan, ketika tumbuhan tumbuh subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi. Misalnya, tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah pemangsa dari hewan yang lain, misalnya burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat dan demikian seterusnya. Pada paragraf ini, kalimat utamanya berada di kalimat pertama, sehingga pokok pikirannya adalah alam senantiasa berubah. Selanjutnya, paragraf 2. Rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Rantai makanan di sawah akan terus terbentuk selama makhluk hidup penyusunnya ada. Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada, karena berbagai faktor, penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan. Ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain, misal anak ayam yang dipelihara manusia. Pokok pikiran dari paragraf ini adalah rantai makanan di sawah akan terus terbentuk selama makhluk hidup penyusunnya ada. Selanjutnya, jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Perubahan yang tiba-tiba, bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar akan mengganggu jaring-jaring makanan. Bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, atau bahkan pemanasan global biasanya akan mengakibatkan terganggunya jaring-jaring makanan. Di antara perubahan-perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan dan jaring-jaring makanan. Anak-anak ada yang bisa menemukan gagasan pokok dari paragraf 3 ini? Ya, gagasan pokok pada paragraf ini yaitu terdapat di kalimat pertama, yaitu jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Setelah kalian membaca teks perubahan dalam jaring-jaring makanan dan sudah menentukan gagasan pokoknya, sekarang coba buatlah kalimat pertanyaan. Nah, apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang dipergunakan dengan tujuan memperoleh reaksi berupa jawaban dari yang ditanya atau penguatan sesuatu yang telah diketahui oleh penanya. Nah, kalian juga bisa menggunakan gagasan pokok dari setiap paragraf tadi sebagai dasar untuk sebuah pertanyaan. Nah, kalimat tanya biasanya menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Mudah bukan? Nah, coba sekarang kalian cari pertanyaannya. Anak-anak, ternyata kegiatan menebang pohon dan membuang sampah di sungai itu dapat merusak rantai makanan di suatu ekosistem. Nah, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang digambarkan secara skematis dalam bentuk garis lurus, searah, dan tidak bercabang. Rantai makanan selalu berawal dari produsen dan diakhiri oleh pengurai. Ini contoh rantai makanan. Selanjutnya, jaring-jaring makanan. Proses makan dan dimakan yang terjadi di alam sangat kompleks. Pada proses makan dan dimakan, tumbuhan sebagai produsen tidak hanya dimakan oleh satu jenis hewan saja, melainkan jagung selain dapat dimakan oleh ayam juga dapat dimakan oleh burung.
Anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar jaring-jaring makanan di samping. Pada gambar jaring-jaring makanan, terdapat beberapa rantai makanan. Nah, di sini menggunakan dua produsen, yaitu padi dan pohon. Nah, padi tidak hanya dimakan oleh tikus saja, melainkan juga bisa dimakan oleh belalang atau ulat. Nah, ulat juga tidak hanya dimakan oleh ayam, tetapi juga bisa dimakan katak, lalu katak dimakan ular, dan ular dimakan oleh elang. Manusia sebagai makhluk hidup yang paling beradab memegang peranan penting terhadap perubahan ekosistem tersebut. Manusia hampir selalu dapat berinteraksi dengan seluruh komponen dalam ekosistem. Kemampuan berinteraksi ini dibuktikan dengan adanya berbagai ragam seni yang melibatkan alam sebagai sumber inspirasi. Salah satunya yaitu ada kesenian tari. Nah, pernahkah kalian melihat seni tari merak? Coba perhatikan tari merak berikut. Properti yang digunakan pada tari merak ini ada selendang, lalu ada sabuk, dan ada sayap sebagai pengganti sayap pada burung merak. Ada baju yang berwarna-warni menyerupai warna burung merak, lalu ada mahkota kepala sebagai penghias pada bagian kepala. Ada siker, garuda mungkur, sesuping, apok, gelang, dan rok, serta kilat bahu. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita sudah belajar apa saja? Ya, kita sudah belajar mengenai gagasan pokok dari sebuah paragraf, yaitu dengan cara membaca secara keseluruhan, menentukan kalimat utama, dan menemukan gagasan pokoknya. Kita juga sudah belajar mengenai kalimat tanya, dan kita sudah belajar mengenai rantai makanan dan jaring makanan, serta perubahan komponen dari ekosistem berpengaruh terhadap komponen lainnya. Dan kita juga sudah belajar mengenai properti dalam tarian, khususnya tari merak. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, nanti Ibu memiliki soal evaluasi yang dapat kalian kerjakan. Nanti linknya Ibu akan kirim di WhatsApp grup. Kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh dan jujur. Ibu tunggu jawaban dari kalian. Anak-anak harus tetap semangat belajar walau dari rumah dan selalu rajin dalam membantu kegiatan orang tua, yaitu kegiatan menyapu, mengepel, dan kegiatan rumah lainnya. Ibu akhiri, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak jangan lupa mempersiapkan pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.